wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada kegiatan Formasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Wahid, mahasiswa PPK batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 0623 0825766. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja PPK batch 2 tahun 2025 kelas 5 PES C dengan materi memahami makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'as. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pembelajaran nanti bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sebelum
literasi ya. Literasi membaca surat Al-Maun 1, 2, 3. Flashback mengulang kembali pada pelajaran minggu yang lalu, yaitu apa anak-anak? Surat Al-Maun. Surat Al-Maun itu artinya apa anak-anak? Barang-barang yang berguna, bagus. Terus surat Al-Maun terdiri dari berapa ayat? Ayat ya. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran pertama adalah peserta didik memahami makna nama Allah Al-Qawiyyu, atau yang Maha Kuat. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami makna nama Allah Al-Qayyum, artinya yang Maha Mandiri. Kemudian yang ketiga, peserta didik memahami makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi, yang Maha menghidupkan. Anak-anak, sebelum kita pada materi Asmaul Husna, karena ini berkaitan dengan apa? Gambar Asmaul Husna. Ini gambar apa anak-anak? Lahir. Jadi ketika ada bayi yang baru lahir, maka orang tuanya akan merasa bahagia ya, atau senang. Ini gambar apa anak? Orang yang meninggal. Ketika ada keluarga kita yang mati, maka akan bersedih. Kita simak pembelajaran yang Sahabat
pasti kalian akan menemukan nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang sangat indah dikenal dengan nama Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Ayo kita belajar bersama agar kalian lebih dekat dengan Allah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik yang diberi oleh Allah. Untuk mengetahui Asmaul Husna kita dapat mengenal sifat-sifat Allah, yaitu ada berapa? Anak-anak, ada 99 nama-nama Allah. Mulai dari apa anak-anak? Ar-Rahman sampai As-Sabur. Ada yang hafal? 99 nama-nama Allah. Ya. Allahu Rahmanur Rahimul Malikul Qudus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, dan seterusnya sampai As-Sabur. Ada 99. Yang kita pelajari pada hari ini adalah 5 nama-nama Allah, yaitu yang pertama Al-Qawiyyu. Ya, Al-Qawiyyu itu artinya apa, anak-anak? Allah yang maha Allah yang maha kuat. Ya, Allah yang maha kuat. Jadi tidak ada yang kuat di alam semesta ini kecuali Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang menciptakan alam semesta ini adalah siapa? Allah. Yang menciptakan apa? Langit? Bumi? Allah. Yang memfungsi alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana cara kita meneladani sifat Allah, yaitu Al-Qawiyyu? Yang pertama adalah apa? Menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Misalnya sampai diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan apa? Kesehatan. Ya, kesehatan. Ada apa? Ada yang membangun masjid, ya. Kita ikut gotong royong kerja bakti. Ada kerja bakti di masyarakat. Kita ikut kerja bakti karena kita diberi kekuatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu, kita harus sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Misalnya kita diberi sakit, kita harus sabar. Ya, kita harus sabar. Ya, ini adalah cobaan. Kita diberi musibah, kita harus sabar. Ya, kita harus sabar dan tabah karena itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa melewatinya, maka kita akan berhasil. Seperti siapa? Seperti Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub diberi cobaan, yaitu penyakit. Banyak penyakit. Artinya apa? Nabi Ayub bisa melewatinya. Kemudian tidak menindas orang
yang tidak bisa pencak silat itu tidak boleh. Ya, kita harus rendah hati. Ya, kita harus rendah hati. Kemudian untuk yang kedua, ya, Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya maha berdiri sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini berdiri sendiri, tidak ada yang membantu karena Allah itu adalah Tuhan. Ya, karena Allah itu adalah Tuhan, tidak ada yang membantu. Jadi yang mengurus alam semesta ini juga Allah, tidak ada yang membantu. Yang menciptakan manusia juga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bagaimana kita cara mempelajari Asmaul Husna Al-Qayyum? Yang pertama adalah apa? Rajin belajar. Ya. Kita ini di usia kita ini ya, kita harus rajin belajar biar nanti menjadi orang yang sukses. Jadi kalau mau belajar tidak akan menjadi orang yang sukses, karena pepatah mengatakan manjada wajah barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk belajar maka akan sukses. Mau jadi orang yang sukses nanti? Makanya banyak belajar. Untuk sampean masih kelas 5, jadi harus berusaha belajar. Nah, biar cita-citanya nanti tercapai. Anak-anak cita-citanya jadi apa? Ustazah. Terus ada lagi yang punya cita-cita jadi dokter, polisi, terus TNI, apa lagi? Ya, dokter. Bagus sekali. Mudah-mudahan cita-cita kalian tercapai. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang kedua, rajin menabung. Jadi rajin menabung. Hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Kita punya. Ya, konsentrasi. Mana semangatmu? Mana suaramu? Anak-anak yang soleh, cara mengajari Asmaul Husna yang ketiga merapikan tempat tidur setiap bangun tidur. Siapa yang di sini merapikan tempat tidurnya sendiri? Bagus sekali. Yang dirapikan orang tua siapa? Kemudian yang keempat, menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri. Kemudian tidak bergantung pada orang lain. Kita harus punya sikap apa? Mandiri, berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri. Kemudian untuk Asmaul Husna yang ketiga adalah apa? Al-Muhyi, artinya apa? Maha pemberi kehidupan. Ya, jadi seperti gambar tadi yang pertama kita wajib ya jelaskan bahwa yang memberi kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini diberi kehidupan oleh Allah, malaikat, jin, manusia, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk apa tadi? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya harus dipersiapkan ya, harus dipersiapkan untuk bekal nanti ketika sudah mati. Dengan apa? Dengan sholat, berinfak, berbuat kebaikan,
Al-Qawiyu. Ini kelompok pertama ya. Al-Qawiyu. Membuat kaligrafi dan nanti mendiskusikan ya. Mendiskusikan Al-Qawiyu. Ini kelompok dua, yaitu membuat kaligrafi dulu Al-Qayyum. Al-Qayyum. Ini kelompok tiga, yaitu Al-Mu'min. Ini kelompok empat, yaitu Al-Mumid. Ya, Al-Mumid. Ya. Setelah membuat kaligrafi nanti diskusi ya. Anak-anak sudah siap semua ya? Kelompok satu siap? Kelompok dua siap? Kelompok tiga siap? Kelompok empat siap ya. Kalau sudah ya, berdiri di depan untuk presentasi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini akan mempresentasikan tentang Asmaul Husna Al-Qawi. Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka jumlah yang memadai miskin. Tidak memamerkan dan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Tidak memiliki ilmu, maka amal tambah. Dan tidak memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita mengerjakan tugas individu. Jadi nanti kalian mengerjakan tugas ini ya, sesuai materi kita ya. Nanti mengerjakan. Ya, ini RKPD-nya. Ya, RKPD-nya. Nanti kalau sudah selesai nanti dikumpulkan langsung. Waktunya 10 menit. Anak-anak soleh-solehah, apa sudah selesai semua? Ya, kalau sudah dikumpulkan ya. Konsentrasi. Satu anak soleh. Anak-anakku. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari Asmaul Husna. Jadi sebagai refleksi dan kesimpulan ya bahwa kita harus memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sudah paham, kita bisa meneladani Asmaul Husna. Tadi apa? Al-Qawiyu artinya apa? Maha Kuat. Al-Qayyum, Al-Mu'min,
asma